Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurdina Ramadhani, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu rancangan stimulasi pada anak usia 0-4 tahun mengenai perkembangan kognitif. Apa itu stimulus? Stimulasi adalah rangsangan suara atau auditori, visual, sentuhan, kinestetik yang diberikan sejak otak bayi mulai berkembang atau sejak lahir. Tujuan stimulasi adalah merangsang kualitas dan kuantitas sel-sel otak agar dapat bekerja dan berfungsi secara optimal. Meski demikian, stimulasi untuk anak tidak bisa disamaratakan. Apa itu kognitif? Kognitif dalam bahasa ilmiah berarti proses berpikir manusia. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi bisa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Selanjutnya, stimulasi kognitif anak. Stimulasi kognitif adalah upaya orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak-anak mereka dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang meningkatkan kegiatan belajar dan dengan menawarkan lingkungan yang kaya akan kegiatan bermain untuk meningkatkan daya tangkap dan pengalaman anak-anak mereka, menurut Zuckerdorp dan Harden pada tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014, perkembangan kognitif anak usia dini dimulai dari 3-12 bulan. Yang A, mengenali lingkungan di sekitar. Pada usia 0-3 bulan, anak dapat mengenali wajah orang terdekat, yaitu seperti ibu dan ayahnya. Yang kedua, mengenali suara orang terdekat seperti ibu, ayah, kakak, dan keluarganya. Lalu pada usia 3-6 bulan, yang pertama, anak dapat memperhatikan benda yang ada di hadapannya. Dan yang kedua, anak dapat mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan juga ingin tahu lebih dalam dengan benda yang dipegangnya. Pada usia 6-9 bulan, anak mengamati berbagai benda yang bergerak. Dan pada usia 9-12 bulan, anak dapat memahami perintah sederhana. Dan yang B, menunjukkan reaksi atas rangsangan. Pada usia 3 bulan, anak memperhatikan benda bergerak atau suara atau mainan yang menggantung di atas tempat tidur. Jadi, terkadang di atas tempat tidur anak, orang tua menggantungkan mainan, yaitu agar anak memperhatikan benda-benda yang bergerak tersebut. Di usia 3-6 bulan, anak dapat mengulurkan kedua tangan untuk meminta dipeluk, dipangku, digendong. Jadi di sini anak sudah bisa melihat orang di sekitarnya dan langsung mengulurkan kedua tangannya untuk minta digendong, dipeluk, dan lain-lain. Dan pada usia 6-9 bulan, yang pertama, anak dapat mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan. Jadi terkadang jika anak sedang memegang benda, anak menjatuhkan benda tersebut ke bawah. Dan yang kedua, menjatuhkan benda yang dipegang secara berulang. Jadi dapat dibilang anak memegang benda tersebut belum bisa fokus dan bisa terjadi bisa jatuh secara berulang kali benda yang dipegang itu. Dan yang ketiga, berpaling ke arah sumber suara. Jika anak mendengar suara dari arah yang ia dengar, anak akan berpaling ke suara tersebut. Jadi anak akan mencari tahu di mana suara yang berasal itu. Pada usia 9-12 bulan, yang pertama, anak memberi reaksi menoleh saat namanya dipanggil. Jadi jika orang tua tersebut memanggil namanya,
anak akan menoleh bahwa ia tahu ia itu dipanggil dan disebut namanya oleh orang tuanya. Semisal, sayang, anak mama sayang. Anak akan menoleh jika dipanggil. Dan yang kedua, mencoba mencari benda yang disembunyikan. Anak dapat melihat dan mengetahui benda yang biasanya ia lihat. Jadi, jika anak sedang memainkan bendanya dan benda yang disembunyikan, maka anak berusaha untuk mencari benda tersebut yang tersembunyi. Dan yang ketiga, mencoba membuka atau menutup gelas atau cangkir. Jadi di sini anak dapat memainkan berupa gelas plastik, yaitu dengan cara membuka atau menutup botol minum atau membolak-balikan gelas plastik. Berdasarkan Permen nomor 137 tahun 2014, perkembangan kognitif anak usia 12-24 bulan dengan yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Pada usia 12-18 bulan, anak dapat menyebutkan beberapa nama benda, jenis, makanan seperti roti, susu, meja, minum. Dan yang kedua, anak dapat menanyakan nama benda yang belum diketahui. Jadi jika anak belum mengetahui benda tersebut, anak dapat bertanya kepada orang tuanya, walaupun anak belum bisa menanyakan dengan jelas. Mama, apa? Jadi ibaratnya anak menanyakan apa benda yang ia pegang, karena anak belum tahu benda yang ia pegang itu berupa apa. Dan yang ketiga, mengenal beberapa warna dasar. Jadi anak dapat mengenal beberapa warna. Orang tua juga dapat mengenalkan warna, yaitu seperti warna-warna pada intinya saja, seperti warna merah, kuning, hijau. Lama-kelamaan anak dapat mengenal warna tersebut. Di usia 18-24 bulan, anak dapat memahami gambar wajah orang. Jadi anak dapat mengenal bahwa ini ibunya, yang mana bapaknya, yang mana ibunya, yang mana kakaknya. Anak dapat mengenal bahwa wajah-wajah tersebut yang sering anak lihat. Dan yang kedua, mempergunakan alat permainan dengan cara memainkannya tidak beraturan, seperti balok dipukul-pukul atau anak bergendang-gendang semaunya. Jadi memang di sini anak belum bisa memainkan dengan sebenarnya. Anak hanya memukul-mukulkan benda tersebut dengan tidak beraturan. Dan anak juga merasa ia sudah bermain sebisa dia. Pada Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014, perkembangan kognitif anak usia 2-3 tahun yang A. Belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama, anak melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan orang lain. Jadi, jika anak melihat ada seorang menunjuk benda, lalu anak dapat menyentuh benda yang ditunjuk oleh orang tersebut. Dan yang kedua, meniru cara pemecahan orang dewasa atau teman. Yang ketiga, mengikuti kebiasaan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Jadi, dengan itu anak dapat melakukan secara berulang-ulang kebiasaan yang sehari-hari ia lakukan, seperti bermain balok, seperti bermain gelas plastik, atau mungkin bermain mainannya sendiri, atau mungkin anak membolak-balikan buku walaupun ia belum bisa membacanya. Dan yang keempat, mengeksplorasi sebab dan akibat. Jadi anak itu tahu apa yang dia lakukan itu sebabnya seperti apa dan akibatnya seperti apa. Jadi jika anak memainkan benda terlalu kencang atau memukulnya terlalu kencang, anak akan tahu akibat dari yang
anak lakukan itu akan terjadi apa? Pada usia 3-4 tahun, yang pertama, anak dapat menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya. Seperti gula itu rasanya manis, garam itu rasanya asin, atau cabai itu rasanya pedas. Jadi, anak dapat mengenal rasa sejak dini. Dan yang kedua, memahami persamaan antara dua benda. Jadi, anak dapat membedakan persamaan antara dua benda. Semisal ada dua jenis buah, yaitu buah pisang dan buah apel. Anak dapat mengetahui buah pisang seperti apa, warna buah pisang seperti apa, lalu buah apel warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Dan yang ketiga, menyebutkan bilangan angka 1-10, di mana anak usia 3-4 tahun maksimal menghafal atau dapat menyebutkan bilangan dari angka 1-10. Anak dapat dikenalkan angka melalui audio atau kita ajarkan di rumah secara kita tulis melalui papan tulis. Dan yang keempat, mengenal beberapa huruf abjad. Sering-seringlah anak diajarkan huruf abjad dari A sampai Z. Anak akan tahu mana huruf A sampai Z. Bisa juga anak didengarkan melalui audio atau anak dapat melihat dengan audio visual. Jadi anak melihat dan mendengar video berupa huruf abjad. Lalu yang kelima, jika ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar seperti pada gambar wajah orang hidungnya tidak ada, anak dapat tahu. Jadi jika ada gambar wajah yang tidak lengkap, baik mata atau hidungnya yang tidak lengkap, anak akan tahu bahwa pada pola gambar itu tidak lengkap. Ada bagian yang hilang. Yang keenam, menyebutkan kegunaan dari benda. Anak dapat tahu bahwa kegunaan dari benda masing-masing tersebut itu apa. Semisal pensil digunakan untuk menulis, pensil warna digunakan untuk mewarnai, gunting digunakan untuk menggunting. Jadi anak tahu bahwa fungsi dari kegunaan masing-masing benda. Dan yang ketujuh, memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama, seperti membedakan buah rambutan dan pisang. Oke teman-teman, kali ini kita akan ke inti materi, yaitu rancangan stimulus kognitif anak usia 0-4 tahun. Di sini saya akan membahas dulu terkait dari usia 0-3 bulan. Jadi rancangan stimulus yang pertama kita dapat melalui dengan cara memeluk. Peluklah anak atau ajak anak untuk kita peluk supaya ia terangsang kognitifnya. Dan yang kedua, menggendong. Gendonglah anak supaya ikatan anak dengan kita semakin erat. Sering-seringlah ajak anak berbicara agar anak terbiasa berkomunikasi dengan kita walaupun anak belum terlalu mengerti dengan bahasa kita. Mengajak tersenyum di sini yaitu dengan cara kita dapat mengajak anak dengan cara bercanda, dengan cara bermain, lalu kita dengan cara berbicara sambil tertawa. Anak seolah-olah mengerti bahasa kita dan anak dapat mengungkapkan perasaannya melalui senyumannya itu. Jadi anak juga dapat tersenyum dengan apa yang kita omongi kepadanya. Menatap mata bayi. Jadi di sini kita sebagai orang tua sering-seringlah tatap mata bayi, tatap mata anak kita supaya anak kita dapat merasakan kelangsungan bahwa salah satu sebagai tanda kasih sayang dari kita terhadap mereka.
Rancangan yang selanjutnya menggantung dan menggerakkan benda. Jadi pada anak usia 0 sampai 3 bulan bisa saja pada box tempat tidurnya di atasnya itu diberikan gantungan dan anak dapat melihat dan menggerakkan gantungan tersebut yang berada di atasnya. Jadi dapat melatih kognitif anak dengan cara anak dapat memainkan atau menggerakkan benda-benda tersebut. Lalu membunyikan berbagai suara. Jadi berilah mainan kepada anak yang ringan-ringan saja, yang tidak keras, yang tidak berbahaya kepada anak. Lalu jika dimainkan, mainan itu dapat menghasilkan suara dan anak dapat memainkannya dengan secara senang. Jika mainan itu mengeluarkan suara, anak dapat membunyikannya dan memainkan berulang kali. Membalikkan bayi ke kanan dan ke kiri. Kita sebagai orang tua perlu melatih atau menggerakkan atau membalikkan bayi dengan cara menghadap ke kanan dan menghadap ke kiri. Lalu tengkurap dan telentang. Biasanya pada usia-usia sekitar ini anak mulai tengkurap lalu telentang dengan secara tersendiri. Selanjutnya dirangsang untuk meraih dan memegang mainan. Pada umur sekian, anak dapat meraih dan memegang mainan tersebut yang ia ingin ambil. Jadi jika anak ingin mengambil mainan itu, anak berusaha untuk meraih dan memegang mainan tersebut. Kita juga sebagai orang tua dapat mengajak anak untuk mengambil dan tidak mudah putus asa untuk mendapatkan mainan tersebut yang kita berikan. Rancangan stimulus kognitif pada usia 3-6 bulan. Yang pertama, main petak umpet. Di sini dimana main petak umpet bukan seperti yang biasanya dimainkan anak-anak. Jadi bisa saja kita main petak umpet dengan ciluk ba. Jadi seolah-olah kita sebagai orang tua dapat menutup matanya dan mempertunjukkan muka kita di balik tangan yang tadi kita tutup. Jadi seolah-olah kita main petak umpet dengan anak. Dengan cara kita bermain petak umpet, anak lama-kelamaan akan tertawa dengan mainan walaupun mainan seperti itu. Lalu melihat wajah si kecil dan ibu di cermin. Ajak anak dan gendong anak di hadapan cermin. Lalu anak dapat mengenal bahwa wajah ibunya seperti apa, wajah dia seperti apa. Selanjutnya, rangsangan untuk telentang, tengkurap, bolak-balik badan. Jadi, rancangan kali ini kita diperlukan untuk merangsang anak agar dapat telentang, tengkurap, bolak-balik badan. Bisa saja kita merangsang anak untuk tengkurap dengan cara misalkan kita memberi mainan kepada anak. Jadi anak di saat posisi dari telentang, anak dapat tengkurap untuk mengambil mainan tersebut, untuk meraih mainan tersebut. Dan anak juga dapat berusaha untuk mengambil mainan dengan cara posisi tengkurap sambil meraihnya. Lalu pada usia 6-9 bulan, rancangan stimulus yang dapat diberikan yaitu panggil namanya, ajak bersalaman. Jadi kita dapat memanggil nama anak, lalu setelah kita panggil, kita bersalaman seolah-olah anak dapat salam atau berjabat tangan dengan kita. Contohnya seperti, halo, cantiknya mama. Ya ampun, Rara. Setelah itu anak dapat tahu nama yang dipanggil dengan kita itu yaitu nama dia. Jadi anak dapat tahu bahwa namanya siapa, anak dan juga dapat merasa terpanggil dengan namanya. Lalu rancangan selanjutnya yaitu ajak anak untuk bertepuk tangan. Lalu
Merangsang duduk dilatih berdiri sambil berpegangan. Di sini kita sebagai orang tua dapat bertepuk tangan atau mengajak anak untuk bertepuk tangan supaya anak melatih kognitif dengan cara bertepuk sesuai tepukannya atau bertepuk walaupun tidak ada iringan yang bernada. Lalu merangsang duduk berdiri sambil berpegangan. Jadi di sini di saat anak duduk, kita dapat melatih anak untuk berdiri sambil berpegangan. Jadi saat anak duduk, bantulah anak atau ajak anak secara pelan untuk berdiri sambil berpegangan dengan cara merambat. Jadi anak berusaha berdiri dengan bertahap, dari ia duduk pelan-pelan berpegangan lalu ia merambat untuk berdiri. Lalu rancangan stimulus pada usia 9-12 bulan. Yang pertama, mengulang-ulang nama ibu, ayah, kakak. Jadi pada usia ini anak dapat mengulang nama ibu, ayah, kakak. Contohnya seperti mama, yayah, ayah. Walaupun bahasa yang anak ucap belum terlalu benar, tetapi anak dapat mengulang bahwa nama ibu, nama ayah, nama kakak. Lalu selanjutnya memasukkan mainan ke dalam wadah. Jadi pada usia 9-12 bulan ini anak dapat memasukkan mainan ke dalam tempatnya. Mainan yang anak pegang dapat anak letakkan ke dalam wadah. Walaupun terkadang anak meletakkannya dengan cara melempar atau dengan cara ditaruh dengan baik. Dan selanjutnya menggelindingkan bola. Anak dapat menggelindingkan bola supaya melatih bahwa ia dapat menggelindingkan bola tersebut atau melempar bola tersebut. Lalu dilatih berdiri, berjalan dengan berpegangan. Setelah tadi anak sudah dari duduk, lalu bangun, berdiri sambil berpegangan, lalu tuntunlah anak untuk berjalan. Kita sebagai orang tua dapat menuntun anak dengan cara memegangnya untuk berjalan pelan-pelan. Pada usia 12-18 bulan, yang pertama yaitu mencoret-coret dengan pensil warna. Berilah anak kertas kosong, lalu siapkan pensil warna, lalu pasti anak dapat mencoret-coret walaupun coret-coretan itu belum jelas. Jadi di sini dapat melatih anak untuk memegang pensil atau mencoret-coret semaunya. Lalu menyusun balok atau puzzle. Jadi kita di sini sebagai orang tua berilah puzzle kepada anak, acak puzzle tersebut, lalu anak dapat menyusun balok atau puzzle tersebut. Anak dapat mengetahui bagaimana cara menyusun balok itu, atau bisa jadi sebelum awal bermain kita memberitahu bahwa bentuk puzzle-nya seperti ini, bentuk gambar puzzle-nya seperti ini, bentuk susunan baloknya seperti ini. Lalu baru kita acak, kemudian kita dapat suruh anak untuk menyusunnya kembali. Lalu memasukkan dan mengeluarkan benda kecil dari wadahnya. Di sini anak dapat memasukkan dan mengeluarkan benda dari wadahnya. Jika anak dapat memasukkan, otomatis anak dapat mengeluarkan benda yang telah dimasukkan ke tempatnya tersebut. Selanjutnya bermain dengan boneka, sendok plastik, dan gelas plastik. Di sini juga anak dapat bermain boneka, lalu anak dapat membuat bunyian berupa dari sendok dan gelas. Kita dapat merancang anak dari permainan itu. Lalu selanjutnya latihan berjalan tanpa berpegangan. Di usia sebelumnya, kita masih menuntun anak, menggandeng anak untuk berjalan sambil berpegangan. Dan pada usia kali ini, cobalah kita sebagai orang tua untuk melatih anak berjalan tanpa berpegangan. Walaupun anak berjalannya belum seimbang, tetapi tidak apa-apa. Lama-kelamaan nanti anak akan terbiasa atau seimbang
dengan cara berjalan tanpa dipegang atau dituntun. Selanjutnya menendang bola, memanjat tangga. Jadi menendang bola di sini jika anak sudah bisa berjalan dan sambil berpegangan, terkadang anak ingin menendang bola atau menendang bolanya secara perlahan. Lalu memanjat tangga di sini belum yang namanya dengan langsung secara kaki satu persatu. Di sini anak dapat merambat atau memanjat tangga dengan cara merangkak. Jadi di sini anak pertama-tama dengan cara merangkak, lalu jika sudah di tangga, anak dapat merambat sambil merangkak untuk memanjat tangga satu persatu. Lalu selanjutnya menyebutkan nama atau menunjukkan benda-benda. Anak jika melihat benda yang ditunjuk, anak biasanya menyebut apa yang ia lihat. Misalkan ia melihat botol susu. Susu. Anak melihat benda tersebut sambil menyebutkan namanya. Jika anak melihat mainan yang biasa ia mainkan, bola, anak dapat menyebutkan nama mainan tersebut walaupun anak belum bisa menyebutkannya secara jelas. Lalu pada usia 18-24 bulan, rancangan stimulus yang dapat diberikan yaitu menunjukkan dan menyebutkan bagian tubuh. Jadi di sini anak dapat menyebutkan dan bagian tubuh. Jika kita sebagai orang tua sering menyebutkan atau mengajarkan anak untuk menyebutkan mana matanya, mata, kita sambil menunjukkan mata. Jadi anak tahu bahwa kita menyebutkan mata dan menunjuk bagian yang kita sebutkan. Jadi anak lama-kelamaan tahu mata, hidung, walaupun anak belum tahu semua bagian tubuh. Selanjutnya menanyakan gambar atau menyebutkan nama binatang dan benda-benda di sekitar rumah. Jika di sekitar rumah ada binatang seperti kucing, anak dapat menyebutkannya dengan cara suara yang binatang keluarkan. Contohnya seperti kucing dengan suara meong. Anak menyebutkan nama binatang itu dengan cara meong, mama, meong. Jadi anak menyebutkan nama binatang itu dengan apa suara yang ia dengar. Anak belum tahu bahwa kadang juga anak menyebutkan dengan cara empush. Kadang anak menyebutkan dengan cara meong. Lalu di sini kita dapat melatih dengan cara anak untuk menggambar garis-garis. Biarkan anak menggambar semaunya. Biarkan anak menggambar sekreasinya. Walaupun anak mau menggambar garis atau lingkaran atau cara coret, tidak apa-apa. Biarkan saja agar anak terbiasa lama-kelamaan menggambar dengan bagus. Selanjutnya, latihlah anak untuk mencuci tangan, memakai baju dan celana sendiri. Ajarkan anak untuk mencuci tangan. Lalu kita dapat mengajarkan anak mencuci tangan dengan cara kita dapat mencontohkannya terlebih dahulu. Nih, kita memencet sabun dulu, lalu setelah kita sudah menggosok sabun yang ada di tangan kita, lalu kita bilas. Nanti anak lama-kelamaan akan mengikuti apa yang kita tirukan, dan apa yang kita ajarkan akan terbiasa dan dapat rutin dilakukan oleh anak. Lalu juga contohnya seperti memakai baju dan celana. Di sini kita mulai perlahan ajarkan anak untuk memakai baju, bagaimana cara memakai baju. Kita sebagai orang tua juga dapat mengajarkan bahwa pakai baju dimulai dari yang lengan sebelah kanan dulu. Cara memakai baju seperti ini, gitu. Kita ajarkan dulu cara memakai baju seperti apa, cara memakai celana seperti apa. Nanti lama-kelamaan anak dapat mengikuti apa yang kita contohkan. Selanjutnya, rancangan stimulus pada usia 2-3 tahun. Yang pertama, mengenal dan menyebutkan warna. Ajaklah atau kenalkanlah warna kepada anak. Semisalnya, kita dapat memberikan contoh dengan buah atau origami yang dapat
kita contohkan kepada anak. Jadi misalnya ada buah apel, jadi kita dapat mengenalkan juga, nih ini warna merah ya, ini warnanya merah, dan yang ini buah ini warnanya kuning. Jadi anak dapat tahu warna merah seperti apa, warna kuning seperti apa. Selanjutnya menyebutkan nama-nama teman. Anak dapat menyebutkan nama-nama temannya. Walaupun anak terkadang berbicaranya belum lancar, masih cadel, tapi anak dapat menyebutkan nama-nama temannya. Seperti misalkan ada yang namanya Bara gitu. Anak juga tahu ini namanya siapa dan yang itu namanya siapa. Lalu selanjutnya menghitung jumlah benda-benda. Jadi kita sebagai orang tua dapat mengajak anak dengan cara memberi mainan sebanyak mungkin, atau memberi mainan beberapa mainan, lalu ajak anak untuk menghitung jumlah benda-benda tersebut, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di saat anak dapat menghitung jumlah benda tersebut, anak juga dapat mengenal angka. Selanjutnya, anak dapat memakai baju, menyikat gigi, bermain boneka, dan masak-masakan. Jadi pada rancangan kali ini anak dapat memakai baju sendiri, lalu di saat mandi ajak anak untuk belajar menyikat giginya sendiri, dimulai dari kita memberi odol terlebih dahulu, disikat giginya, lalu setelah digosok giginya, lalu anak dapat kita suruh untuk berkumur. Lalu setelah itu ajak anak untuk bermain boneka, lalu anak dapat bermain masak-masakan juga. Dan selanjutnya anak dapat menggambar garis atau lingkaran. Jadi di usia sebelumnya anak menggambar masih belum jelas, hanya saja paling dapat menggambar garis atau secara coret-coretan. Dan dimana pada usia kali ini anak bertahap dapat menggambar lingkaran, walaupun lingkarannya masih belum berbentuk lingkaran jelas, tetapi bisa dibilang anak mendapatkan perubahan yang secara tidak langsung dengan cara menggambar atau terbiasa memegang pensil untuk melatih motorik dan kognitifnya, bahwa ia tahu gambar lingkaran seperti apa, gambar persegi seperti apa. Lalu latihan buang air kecil dan buang air besar sendiri di toilet. Jadi kita sebagai orang tua ajaklah anak untuk sejak dini toilet training. Jadi di mana kita mengajarkan anak bahwa jika ingin buang air kecil, anak dapat melakukannya di kamar mandi. Jangan sampai anak melakukan atau buang air besar dan air kecil di sembarang tempat. Ajaklah anak toilet training sejak dini, seperti jika sudah kebelet buang air kecil, anak langsung diajarkan untuk ke kamar mandi. Lalu jika di kamar mandi di saat buang air dan buang air besar, pintu segera ditutup agar tidak dilihat orang. Lalu jika anak-anak sudah selesai buang air kecil dan buang air besar, ajarkan untuk membersihkannya. Lalu selanjutnya mengenalkan warna. Seperti tadi contoh sebelumnya, kita sebagai orang tua dapat mengenalkan warna dengan cara baju yang ia pakai. Lalu misal anak sedang memakai baju berwarna biru, nih warna biru seperti ini, seperti baju yang kamu pakai. Lalu kalau warna ini warna apa ya yang kemarin mama bilang, buah pisang. Anak tahu, oh iya pisang kemarin itu kan warnanya kuning, oh iya berarti pisang warnanya kuning. Jadi anak dapat mengenal warna. Lalu di usia 3-4 tahun anak dapat mengenal huruf dan angka. Ajarkan anak atau tulislah di papan tulis atau berilah video pembelajaran dengan pengenalan huruf dan angka. Jika anak dapat dikenalkan dengan secara audiovisual, anak
dengan mudah untuk menghafalnya dengan cara abjad memakai metode nyanyian seperti abjad dengan bahasa Inggris yang A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Anak lama-kelamaan akan hafal dengan apa yang ia dengar dan ia lihat. Lalu kita juga dapat mengajarkan anak dengan cara memberikan atau menunjukkan flashcard atau kartu yang menunjukkan angka. Jadi kita sambil memberitahunya, nih angka 1 seperti ini, angka 1 yang lurus ke bawah, angka 2 seperti ini yang seperti bebek, ini namanya angka 2. Yang angka 3 yang perutnya 2, yang perutnya ada 2, perut pertama lalu perut kedua, itu disebut angka 3. Jadi kita dapat mengenalkan anak dengan cara melalui gambar atau suara. Lalu berhitung sederhana, di mana berhitung sederhana ini kita mengajarkan anak dengan melalui penjumlahan, pengurangan. Tetapi kita mengajarkan anak untuk berhitung penjumlahan dan pengurangan tersebut jangan terlalu sulit dulu. Ajarkan saja, semisal, nih mama punya permen 1, lalu papa beliin 1 lagi buat dede permen 1. Nah 1 permen sama 1 permen, jadi berapa permen ya? Jadi kita mengajarkan anak melalui barang yang real, barang yang benar-benar ada. Jadi barang yang kita ajarkan itu secara real, secara nyata. Jadi permennya ada 1, lalu ditambah lagi 1. Jadi anak dapat berhitung penjumlahan tersebut dengan cara menghitung benda langsung yang ia lihat dan ia hitung. Lalu mengerti perintah dan kemandirian, di mana mengerti perintah ini jika anak kita suruh untuk, Dek, kalau mau pipis atau kalau mau buang air kecil, ada langsung ke toilet ya, langsung ke kamar mandi. Jadi anak seolah-olah tahu bahwa jika ia ingin pipis atau ingin buang air kecil, anak segera menuju ke kamar mandi. Lalu jika anak itu dapat kita ajarkan, semisal, Dek, pakai baju caranya seperti ini ya. Atau juga dapat kita ajarkan, Dek, kalau buang sampah di tempat sampah ya, Adek tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, posisi tempat sampah ada di sana ya. Jadi kalau Adek membuang sampah, langsung ke tempat sampah ya. Nah, dan kemandirian itu bisa jadi dengan cara kita mengajarkan anak untuk mengajarkan makan dengan cara sendiri. Kita siapkan sendok, atau kita dapat mengajarkan anak seperti yang tadi contoh toilet training. Kita juga dapat mengajarkan anak untuk makan sendiri. Tidak apa-apa walaupun anak makannya berantakan, tapi anak dapat melatih kemandiriannya dengan cara ia dapat makan dengan sendiri. Mengajari tentang konsep berbagi. Jadi di sini kita sebagai orang tua harus bisa mengajarkan anak untuk saling berbagi, di mana bahwa kita bilang ke anak bahwa nak, berbagi itu nanti mendapatkan pahala loh, dan kita tidak boleh pelit ke sesama orang. Jadi jika anak kita mempunyai makanan atau benda yang lebih, ajaklah anak untuk berbagi kepada temannya. Dan juga anak dapat mengetahui sebab jika ia berbagi, anak dapat mempunyai banyak teman. Dan juga jika anak berbagi ke temannya, anak bisa jadi dibagi lagi dengan temannya yang lain. Jadi anak itu harus tahu bahwa berbagi itu hal yang baik, bahwa berbagi itu hal yang dapat dicontohkan. Jadi jika kita ingin berbagi, ajaklah anak dengan cara yang benar. Lalu jika anak tidak mau berbagi, beritahu juga. Nanti kalau Adek tidak mau berbagi, Adek nanti tidak dapat teman, nanti Adek
dijauhkan oleh teman-temannya kalau tidak mau berbagi ya. Ini kan permen Ade banyak, gak apa-apa ya. Ade bagi ke teman-temannya, kan kalau berbagi nanti teman Ade senang. Nanti kalau teman Ade punya makanan lebih, Ade dibagi lagi sama temannya. Jadi anak akan terangsang untuk memberikan makanannya yang lebih itu kepada temannya. Nah, rancangan stimulus yang baru saja saya bacakan ini dapat dilakukan baik di sekolah ataupun di rumah atau di lingkungan sekitar. Untuk stimulus ini dapat dilakukan setiap ada kesempatan dengan si anak dengan cara terus-menerus, dengan cara bervariasi juga, lalu dapat disesuaikan dengan umur perkembangannya, kemampuannya, dan dilakukan oleh keluarga. Kemudian, stimulasi ini harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan gembira. Jadi, orang tua harus pintar mengajarkan atau memberi stimulus ini dengan cara yang benar. Orang tua dapat mengajarkannya atau melakukannya dengan cara posisi di mana anak sedang gembira atau saat suasana senang. Jika anak tidak mood untuk diajak bermain atau dilatih, anak tidak akan terangsang dan anak justru tidak fokus apa yang kita ajarkan. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.